Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang di kesempatan malam hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara, karena kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini kita sudah boleh melakukan segala kegiatan aktivitas kita yang ada. Saya percaya apa yang menjadi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, kita boleh syukuri apapun itu keadaannya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita bersyukur buat penjagaan Tuhan, kita bersyukur buat segala berkat-berkat Tuhan. Dan dalam kesempatan malam hari ini, saya mau coba sharing firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal yang ke-12 dalam ayat yang ke-17 mulai. Saya akan bacakan. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Haleluya. Dari ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa pentingnya ucapan itu yang kita ucapkan dalam kehidupan kita, ya. Karena kita belajar di sini bagaimana Alkitab mengingatkan dalam kesempatan malam hari ini untuk kita dapat mengendalikan perkataan kita, untuk kita dapat mengendalikan lidah kita yang ada. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga pun dikatakan bagaimana kita harus menjaga lidah dan perkataan kita yang ada. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini, biarlah kita boleh senantiasa mengucapkan syukur dalam kehidupan kita dengan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga waktu kita mau tidur istirahat, kita tidak mengucapkan kata-kata sungut, kata-kata menggerutu, kata-kata capek, lelah, dan sebagainya, tetapi justru kita mengendalikan lidah kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya seseorang yang mengendalikan lidahnya dan mampu untuk mengontrol perkataannya, itu menjadi sesuatu kekuatan seperti obat dalam kehidupan setiap orang yang mengendalikan perkataannya, yang mengendalikan lidahnya. Dengan kata lain, itu akan menjadi kesembuhan untuk apa yang menjadi kecewanya, untuk apa yang menjadi keadaannya sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dengan kita mengendalikan lidah kita yang tadinya mau marah, yang tadinya mau bersungut-sungut, kita berkata terima kasih Tuhan, kita bersyukur buat segala sesuatunya, maka itu akan menjadi kesembuhan. Tetapi waktu kita bicara yang tidak dapat kita kendalikan, perkataan sungut-sungut, perkataan caci maki yang ada, itu akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, sebelum kita boleh beristirahat di dalam kesempatan malam hari ini, biarlah setiap kita boleh mengendalikan lidah kita yang ada. Dan yang kedua, selanjutnya saya pelajari, orang yang mampu mengendalikan perkataannya, orang yang mampu mengendalikan lidahnya, dia akan menjadikan orang lain itu terberkati. Ya, dengan kita boleh mengendalikan perkataan kita, maka orang lain akan merasa terberkati. Dengan kata lain, kalau kita mampu melepaskan kata-kata yang baik, kata-kata yang menasehatkan, kata-kata yang menguatkan, yang menghiburkan, itu akan mengembirakan orang lain. Dan inilah juga hal yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita yang ada, sehingga di dalamnya kita boleh menjadi berkat. Selanjutnya saya pelajari bahwa orang yang dapat mengendalikan lidahnya itu akan menjadi berkat buat orang lain ketika ia menyatakan dengan lemah lembut. Ya Bapak Ibu, memang hal ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi itu yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Biarlah kita selalu mengucapkan kata-kata dengan lemah lembut, dengan kasih, sehingga di dalamnya kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, baik kepada kita maupun kepada orang lain yang mendengarkan apa yang kita boleh sampaikan. Termasuk dalamnya adalah
keluarga kita, istri, suami kita, dan lain sebagainya. Haleluya. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita boleh beristirahat malam hari ini, ingatlah perkataan yang dapat dikendalikan, atau lebih tepatnya perkataan yang senantiasa memperkatakan kebenaran-kebenaran. Maka ia akan melihat apa yang menjadi hikmat daripada Tuhan, apa yang menjadi kuasa Tuhan menyertai setiap hidupnya yang ada. Inilah yang menjadi renungan malam kita pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kita senantiasa dapat mengendalikan lidah kita dari apa yang menjadi persungut-sungutan, dari apa yang menjadi keluh kesah. Kita rubah, kita kendalikan menjadi lidah yang dapat menyatakan kasih, menjadi lidah yang dapat menghiburkan orang lain, yang menyatakan lidah yang penuh dengan perkataan lemah lembut dan perkataan yang penuh dengan kebenaran-kebenaran firman Allah saja. Haleluya. Biarlah kiranya apa yang menjadi renungan malam hari ini boleh membawa, mengingatkan dalam kehidupan kita semua, untuk kita senantiasa bersyukur, untuk kita senantiasa menjaga perkataan kita. Karena di bagian lain Alkitab berkata, ingat, lidahmu adalah harimaumu, mulutmu adalah harimaumu, perkataanmu itu akan berbalik kepadamu. Itu sebabnya sebelum kita boleh beristirahat, biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk kita mampu mengendalikan lidah dan perkataan kita. Kalaupun ada hal-hal yang sudah kita ucapkan, biarlah dalam kesempatan ini kita meminta ampun sama Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membaharui dalam perkataan-perkataan kita dalam kesempatan kemudian. Haleluya. Kita berdoa, Bapa terima kasih dalam kesempatan hari ini, sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami sudah boleh mengerjakan segala tanggung jawab kami yang ada, memberkati apa yang menjadi kesehatan masing-masing Bapak Ibu Saudara yang ada, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati dalam kehidupan setiap anak cucu mereka yang ada. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan beristirahat tidur. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, kami dapat beristirahat dengan nyenyak, tidak ada gangguan apapun, dan kami boleh bangun esok pagi dengan stamina yang baru, dengan apa yang menjadi vitalitas tubuh yang luar biasa, karena Tuhan yang memberkati dalam peristirahatan kami, dalam tidur kami yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.